Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnamasari dengan NIM 2571009. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kurikulum yang berlaku di negara Selandia Baru atau New Zealand. Untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah materi matematika SMP dan SMA dengan dosen pengampu Ibu Irni Latifah Irsal, MPD. Sebelum saya menjelaskan mengenai kurikulum yang berlaku di negara Selandia Baru, di sini saya akan mencoba untuk mengenalkan negara Selandia Baru atau New Zealand. Perlu diketahui bahwasannya negara Selandia Baru atau New Zealand adalah sebuah negara kepulauan yang berada di barat daya Samudra Pasifik yang bisa disebut dengan kawasan Oseania. Selandia Baru juga memiliki dua pulau besar, yaitu Pulau Utara dan Pulau Selatan yang dipisahkan oleh Selat Cook serta beberapa pulau kecil lainnya. Nah, perlu diketahui juga bahwasannya luas wilayah Selandia Baru adalah sebesar 268.838 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 4.510.327 jiwa atau estimasi Juli 2017. Mayoritas penduduk Selandia Baru adalah keturunan bangsa-bangsa Eropa dan suku bangsa Maori atau bangsa Polinesia, yaitu pribumi yang mendiami Selandia Baru sejak tahun 1250 hingga 1300 Masehi. Sedangkan di bidang perekonomian, negara Selandia Baru juga merupakan salah satu negara maju yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas kurikulum pendidikan negara Selandia Baru atau New Zealand. Perlu diketahui bahwasannya satu hal yang unik dari negara Selandia Baru adalah memiliki dua kurikulum nasional. Kurikulum pertama disebut The New Zealand Curriculum yang diterapkan oleh sekolah-sekolah berbahasa Inggris secara umum. Sementara sekolah berbahasa Maori atau suku asli Selandia Baru itu menggunakan kurikulum berbasis filosofi Maori yang disebut Te Marauta Aotearoa pada pendidikan dasar. Kurikulum pendidikan di Selandia Baru itu fokus pada dasar pembelajaran di berbagai mata pelajaran dan kompetensi, tetapi terutama dalam literasi dan berhitung. Kemudian pada pendidikan menengah, mereka belajar kurikulum yang luas dan seimbang dengan beberapa spesialisasi di yard 11 sampai 13. Namun, pada intinya, kurikulum yang digunakan Selandia Baru sifatnya adalah kurikulum umum yang memfokuskan pada pembelajaran secara individual dan dalam kelompok kecil. Karena sifatnya hanya mencakup hal-hal umum saja, maka sekolah itu diberikan kesempatan untuk melakukan modifikasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Di Selandia Baru juga tidak ada ujian nasional yang diselenggarakan di sekolah-sekolah di Selandia Baru hingga siswa berusia 15 tahun. Ketika siswa belajar di secondary school, penilaian lebih banyak dilakukan secara formatif. Selanjutnya berkaitan dengan kurikulum yang diterapkan guru yang mengajar harus memiliki kualitas dan kompetensi yang sangat baik. Untuk mengajar di level pendidikan anak usia dini, guru disyaratkan untuk memiliki ijazah diploma. Sedangkan untuk level sekolah dasar, guru itu harus merupakan lulusan sarjana pendidikan, dan untuk jenjang pendidikan menengah, selain bergelar sarjana pendidikan, untuk dapat disebut sebagai seorang guru di Selandia Baru yang fully registered, seorang guru harus melewati 2 tahun pertama dan kinerja yang bagus, dan sertifikat guru yang dimilikinya akan selalu diperbarui setiap 3 tahun sekali. Selanjutnya, untuk visi pengembangan kurikulum New Zealand adalah yang pertama,
penuh percaya diri. Yang dimaksudkan di sini adalah anak-anak muda New Zealand melakukan hal-hal positif untuk membentuk identitas diri, termotivasi dan dapat diandalkan, cerdas berpikir, giat dan kewirausahaan serta tangguh. Yang kedua adalah connected. Yang dimaksudkan di sini adalah anak-anak muda New Zealand mampu berhubungan baik dengan orang lain. Yang ketiga adalah terlibat aktif. Yang dimaksudkan di sini adalah anak-anak muda New Zealand merupakan peserta dalam berbagai konteks kehidupan serta kontributor kesejahteraan budaya, ekonomi, dan lingkungan New Zealand. Yang keempat adalah pembelajaran sepanjang hayat. Yang dimaksudkan di sini adalah anak-anak muda New Zealand adalah pemikir kritis dan kreatif, pencari aktif, pengguna, dan pencipta ilmu pengetahuan. Selanjutnya, adapun prinsip dasar yang ditetapkan adalah harapan tinggi, perjanjian Waitangi, keanekaragaman budaya, inklusi, belajar untuk belajar, keterlibatan komunitas, koherensi, fokus masa depan. Kompetensi kunci pendidikan Selandia Baru juga patut sangat berkesan. Kemampuan untuk hidup dan belajar seumur hidup. Sedangkan untuk mencapai visi-visi tersebut ditunjang oleh 3 pilar yang terdiri dari yang pertama adalah nilai-nilai, yang kedua adalah key competencies atau kunci kompetensi, yang ketiga adalah learning area. Sedangkan untuk sistem pendidikan di Selandia Baru atau New Zealand itu, pemerintahan New Zealand menjalankan kegiatan wajib belajar. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari kurikulum yang berlaku di Selandia Baru. Yang pertama adalah kelebihan. Adapun kelebihan dari kurikulum yang berlaku di Selandia Baru adalah unggul dalam pembentukan karakter anak didik. Sedangkan kekurangan dari kurikulum yang berlaku di Selandia Baru adalah Selandia Baru itu menerapkan sistem pendidikan non-religius, sehingga pelajaran agama itu tidak diwajibkan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.